selesai, aku di sini lagi, sendirian, rebahan di atas kasur yang sebenarnya nggak besar, tapi entah kenapa rasanya luas sekali malam ini. Mungkin karena kosong, kosong banget. Cuma ada aku, bantal, sama guling yang dari tadi kupeluk erat seolah-olah bisa menggantikan hangatnya seseorang. Kadang aku mikir, kok hidup bisa berubah secepat ini ya? Dulu kasur ini rasanya sempit, penuh cerita, penuh suara, dan tawa. Ada obrolan kecil sebelum tidur. Bahkan hal sepele pun terasa berarti. Tapi sekarang yang tersisa cuma suara kipas angin dan pikiranku sendiri yang gak mau diam. Aku tarik nafas panjang sambil menatap langit-langit kamar yang sudah kuhafal betul letaknya di mana. Anehnya, hal kecil seperti itu justru jadi teman sekarang. Karena gak ada lagi yang bisa diajak cerita langsung. Jadi janda, kata itu sederhana. Tapi rasanya berat banget dijalani. Bukan cuma soal status, tapi soal bagaimana orang memandang, bagaimana lingkungan berubah, dan yang paling terasa, bahagia ini jadi sering kosong tanpa permisi. Aku sering pura-pura kuat di depan orang lain, senyum, ketawa, bilang, aku baik-baik aja. Padahal sebenarnya kalau sudah sendirian begini, semua rasa itu datang lagi. Sepi, hening, dan kadang bikin dada sesak. Aku peluk guling ini lebih erat, seolah-olah dia bisa lewat semua pertanyaanku. Kenapa harus begini? Kenapa aku harus ngalamin ini? Apa aku kurang baik dulu? Atau memang ini jalan hidup yang harus kamu terima? Malam seperti ini tuh yang paling berat, siang hari aku masih bisa sibuk, masih bisa ngalihin pikiran. Tapi kalau sudah malam, semuanya terasa lebih jujur. Percayalah, yang selama ini aku tutupin pelan-pelan muncul ke permukaan. Aku jadi sering ngomong sendiri, kayak sekarang. Mungkin kalau kita yang terlihat, mereka bakal bilang aku aneh. Tapi cuma ini cara aku biar nggak merasa benar-benar sendirian. Kadang aku kangen, bukan cuma seseorang, tapi keperasaan yang punya tempat untuk pulang. Tempat bercerita apa, tanpa takut dihakimi, tanpa dibuat bersandar, tanpa harus pura-pura kuat. Jadi, janda itu bukan cuma soal kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan banyak hal yang dulu terasa biasa saja. Perhatian kecil, kebiasaan sehari-hari, bahkan hal-hal yang dulu aku anggap sepele, sekarang justru yang paling aku rindukan. Aku balik badan, menatap sisi kasur yang kosong. Rasanya dingin, dan dingin itu bukan cuma di kasur, tapi juga di lantai. Tapi di balik semua ini, aku mulai pelan-pelan belajar. Seseorang menerima, walaupun gak mudah. Belajar berdiri sendiri, walaupun kadang goyah. Belajar bahwa aku tetap harus jalan walaupun langkahku terasa berat. Dan buat kamu yang mungkin lagi dengerin aku sekarang, aku cuma bilang satu hal. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jaga baik-baik hubunganmu. Jaga komunikasi, jaga perasaan satu sama lain, karena kehilangan itu rasanya benar-benar gak mudah. Jangan sampai kamu merasakan apa yang aku rasakan. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Karena ketika semuanya sudah berubah, waktu gak bisa diputar kembali. Dan satu lagi, apapun yang terjadi, seberat apapun masalah dalam rumah tangga, jangan sampai memilih baju yang membuatku akhirnya menjadi janda. Bukan berarti semua bisa dipaksakan, tapi pikiran baik-baik, pertimbangan dengan hati dan pikiran yang lebih jernih. Karena konsekuensinya itu panjang dan rasanya sepi seperti ini. Aku di sini masih belajar kuat, masih belajar menerima. Mungkin belum sepenuhnya ikhlas, tapi aku akan mencoba. Aku usap sedikit air mata yang entah sejak kapan jatuh. Lalu tersenyum kecil walaupun pahit. Hidup harus tetap jalan. Dan aku juga harus tetap hidup. Meskipun malam ini aku masih sendirian, ditemani bantal dan guling. Aku percaya, suatu hari nanti
aku akan menemukan lagi alasan untuk tersenyum.